Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan saat ini berada, kita bersyukur oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama ibadah pada saat ini. Mari kita sehati, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur Engkau yang sudah membawa kami. Di dalam kami mengalami berkat-berkat kemurahan-Mu. Segala kebaikan Allah Engkau curahkan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bersyukur mujizat-Mu terjadi hari ini. Terima kasih buat penyertaan lawatan Tuhan sepanjang hari sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus yang berperang buat kami. Segalanya Tuhan, Engkau sediakan bagi kami setiap umat-Mu. Firman-Mu berkata, kuatkan dan teguhkan, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Allah Bapa menyertai dimanapun kami berada. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami berjalan dengan-Mu Tuhan. Maka ketakutan kami pun sirna. Kuasa Allah ada bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan kami. Kuasa-Mu akan menjadi sempurna di dalam setiap umat-Mu. Engkau bermegah di dalam kelemahan kami Tuhan. Dan kami percaya, kami mengandalkan, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan ibadah pada saat pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kemenangan bagi Tuhan. Bersorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Yesus sumber kemenangan kita semua. Haleluya. Amin. Katakan Yesus kaulah
tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan di dalam janji dan kasih setiamu. Untuk selamanya Tuhan, kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, di dalam curahan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Selamat berjumpa kembali pada hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Kita masih ada di dalam bulan yang kelima, bulan Mei, dalam tahun yang luar biasa ini, 2020. Jadi, sungguh indah kalau Tuhan memberikan hari baru, fajar baru buat setiap kita. Mari kita kembali akan datang kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kakinya, hingga kita bisa belajar dari sabda Allah yang kudus, firman Tuhan yang suci. Kita ada di dalam anugerah, dan saya percaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Gereja Trinitas, baik yang mengikuti siaran ini di rumah masing-masing ataupun dimanapun Anda berada. Mari kita akan sungguh-sungguh mau menyediakan waktu ini, memprioritaskan. Silakan duduk manis dan mengikuti pelajaran, mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi tidak kemana-mana, tapi mau dengan sungguh-sungguh konsentrasi belajar kebenaran firman Tuhan. Izinkan nambahnya ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya yakin bahwa Anda sudah berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang pendalaman iman dan pendewasaan rohani pada kesempatan hari ini, minggu kedua dalam bulan Mei 2020. Dalam 2 Tawarikh 28, kita akan melihat bersama-sama dalam 2 Tawarikh 28, ayat 12, kita akan melihat mulai 2 Tawarikh 28 mulai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Bisiknya bin Mesilimit, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang. Ayat yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup kesalahan kita, dan murkanya menyala-nyala telah menimpa Israel. Ayat 14, lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang yang itu diberi pakaian, diberi kasut, diberi makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel pulang ke Samaria. Berbahagialah saudaraku, seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, kita coba merenungkan ya, betapa mulianya firman Tuhan, betapa indahnya ketika kita mau mohon kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menjelaskan, memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan. Di Korea Selatan, dekat ibu
kota Korea Selatan tentunya, Seoul, nulisnya Seoul, bacanya Seoul, ada bagian dari kota itu yang disebut Welfare Town, kota pemulihan. Welfare Town didirikan oleh gereja yang digembalakan oleh pendeta Cho Yonggi, dan di Welfare Town itu luar sekali, ya, luas sekali. Disitulah orang-orang yang susah dihiburkan, disembuhkan. Orang-orang tidak punya karir, diberi pelajaran, disekolahkan. Yang mau belajar otomotif teknik, ada bengkel mobil lengkap alat-alatnya, sepeda motor. Yang wanita bisa belajar kapsalon, jahit menjahit. Dan juga ada orang-orang jompo yang dirawat di situ. Di tempat itu luas sekali. Welfare Town, kota pemulihan. Aduh, indah sekali, bayangkan kalau itu bisa dilaksanakan di tempat kita ya. Pasti indah. Karena itu luas sekali, besar sekali. Dan gedung-gedungnya itu lengkap semuanya. Seluruh peralatan sembuh, seluruh fasilitas disediakan di sana. Dan menakjubkan adalah bahwa lingkungan itu memang dibuat untuk itu. Jadi ada taman, ya bukan sekedar bangunan, tapi begitu luas dan menarik sekali. Sehingga para pendatang bisa leluasa belajar di sana. Lihat bagaimana orang-orang percaya, bagaimana orang-orang Kristen bisa memulihkan orang-orang yang memang perlu disembuhkan. Memang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk bisa kembali bangkit, memanusiakan dan dimanusiakan. Hari ini kita melihat tadi yang sudah kita baca bersama. Kota, ya sudah masih ingat tadi? Kota pohon kurma. Ya. Tawanan-tawanan tadi dibawa ke kota pohon kurma. Jadi coba kita bayangkan kalau pohon kurma itu daunnya kan biasa kita pakai sebagai hiasan bunga seperti ini. Daun palem ya. Kota pohon palem. Di dalam bahasa Indonesia terjemahkan kota pohon kurma. Dan disitulah orang dipulihkan. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Di situ kan ada banyak orang, tidak terhitung banyaknya berlaksa-laksa. Dan mereka melambai-lambaikan daun palem itu. Ya, jadi betul-betul ada lambang yang indah dari kota pohon palem atau kota pohon kurma itu. Di sana ada pemulihan. Nah kita belajar saudaraku, bagaimana firman Tuhan menghendaki. Ya, seperti apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 27 tadi. Ya, maksud saya pasal 28. 2 Tawarikh 28 tadi. Itu mengkisahkan bagaimana kita harus memfokuskan diri ya kepada kota pohon kurma. Dengan cara bagaimana? Ya ini kita lihat perumpamaan-perumpamaan yang sederhana sebetulnya ya. Jadi ada asas ya yang dasar pemikiran tentang pemutihan. Pemerintah aja mengulurkan tangan, ya, memutihkan kesulitan dari masalah-masalah, termasuk masalah ekonomi rakyatnya. Ada pemutihan bagi pajak-pajak yang belum terbayar. Pajak kendaraan misalnya STNK, biaya balik nama hari-hari ini dibebaskan dari denda. Karena pemutihan itu berarti surat pengesahan. Disahkan, ya, diberikan sebuah kesempatan bahwa apa yang sudah terjadi yang ilegal itu jadi legal, disahkan. Yang kedua bebas dari denda, ya, yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor hari-hari dibebaskan. Pokoknya bayar saja, mulai dari tahun berapa bayar, tidak ada denda, bagus sekali. Ya, jadi tidak ada denda. Yang ketiga, kehormatannya dipulihkan.
Kalau kita melihat kesempatan pemulihan seperti indah ya. Nah hari ini kita belajar sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apakah kita mengadakan pemulihan dan siap dipulihkan? Mengadakan pemutihan dan siap diputihkan, itu penting. Ya, kalau kita lihat tadi, orang-orang Israel mau menangkap saudaranya sendiri. Mau menawan saudaranya sendiri. Kan aneh. Kita seringkali bermusuhan yang harusnya bersaudara di dalam Kristus, malah memusuhi sesamanya. Ketika mereka berusaha untuk menangkap, memperbudak saudaranya sendiri, orang Yehuda, orang Israel diingatkan ya, oleh Nabi, diingatkan, jangan seperti itu. Nabi Oded mengingatkan, kamu sangat bersalah, kita sangat bersalah di hadapan Allah, kita berdosa. Harusnya kita menawarkan pemutihan, dan mereka kemudian melepaskan para tawanan tadi. Dan kemudian mereka mendapatkan ya pertolongan yang tidak berpakaian, yang compang-camping diberi pakaian, yang lapar dan haus diberi makanan dan minuman. Mereka dibawa ke kota pohon kurma. Jelas ya, kota pohon kurma. Saya bisa bayangkan orang hari-hari ini berpuasa itu juga mengkonsumsi kurma. Itu lambang yang bagus. Ketika ada kerinduan, ada kehausan, ada kekeringan, ada yang bisa menyembuhkan buah pohon kurma. Tadi kita belajar Velvet Town, kota pemulihan di Korea Selatan, di gereja Yoido Full Gospel Central Church. Artinya Yoido Full Gospel Central Church itu gereja pusat Injil sepenuh di daerah Yoido. Itu seberang dari kota Seoul, nyebrang selat gitu ya. Bagus sekali. Tapi yang kota pemulihan terletak di dekat Seoul, tidak sampai menyeberang di gerejanya. Dan itu penawaran yang indah, tawaran yang manis dari orang-orang percaya kepada orang-orang yang lagi mengalami nasib buntung, bukan nasib untung. Nah kita nih diingatkan hari ini tentang pemutihan, ya, asas pemutihan. Saudara dan saya dibebaskan, ya, supaya kita tidak lagi tertekan oleh masa lalu. Tapi apakah kita mau membuka diri? Saudara dan saya diharapkan bisa membuka diri. Dan kalau itu terjadi, indah sekali. Ya. Bagaimana orang Israel harus mau menerima Yehuda yang kalah perang sebagai saudara, tidak boleh ditawan, tidak boleh dirampas hartanya, kembalikan kepada mereka. Orang-orang percaya dididik hari-hari ini, mari kita belajarlah. Ya. Jangan saling mengiri, membenci, ya, menyalah-nyalahkan saudara sendiri, apalagi saudara di dalam Tuhan. Mari kita belajar ini pendewasaan iman, betul-betul kita dewasa imannya, betul-betul kita mengalami pendalaman rohani. Kerohanian kita bukan dangkal terus, tapi naik, tingkatannya naik seperti contoh di sini. Jadi alangkah indahnya saudaraku, ketika firman Tuhan mengajarkan itikat baik untuk pemutihan tadi. Ya, mari kita punya itikat baik itu. Kecenderungan-kecenderungan yang salah dari hidup kita harusnya digantikan dengan goodwill, itikat baik untuk kembali rujuk dan tidak mengeraskan hati. Saya rindu saudaraku, kita makin indah, makin berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita tambah maju, kita tambah dewasa, ya, kita tambah bertumbuh dan berbuah di hadapan Allah. Jadi jangan yang sudah gelap malah dihitamkan sekali. Banyakan kita begitu, sayang ya. Yang sudah tidak ada harapan digelapkan sekali, yang sudah gelap dihitamkan sekali. Mestinya kita menawarkan pemutihan. Tuhan Yesus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan, kita membuat, ya, menawarkan pemutihan. Ya, atau kita mungkin sudah jadi korban, sehingga kita juga tertutup hatinya, tidak mau lagi diputihkan. Harusnya kita saling membuka diri, sehingga ada pemutihan dan diputihkan. Ya, pemerintah tadi memberi contoh,
memberikan jalan keluar, memberikan keringanan, memberikan pembebasan, sehingga kita dibebaskan dari denda, kita mengalami pengesahan yang tidak sah, yang ilegal dibaikkan, dibenarkan, dan kehormatan kita dipulihkan. Jadi mari saudaraku, jangan lagi ada yang menghitamkan yang sudah gelap. Hubungan yang tidak beres semakin diperburuk dengan sikap kita. Kita terbuka, kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, kita kembali kepada kehidupan yang benar-benar ya, manis di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya mau diputihkan, tapi juga membuka diri untuk memutihkan. Itu perlu sekali. Dalam 2 Tawarikh 28 tadi ayat 9 sampai ke 11 diingatkan begini. Ya. 2 Tawarikh 28 ayat 9. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Obed. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, ya, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah, nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Begitu geram sama saudara sendiri kan aneh. Mengadakan pembunuhan besar-besaran, ratusan ribu orang dibunuh. Ratusan ribu orang Yehuda dibunuh oleh saudara sendiri orang Israel. Dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud ya, memakilkan mereka, orang Yehuda. Sekarang kamu bermaksud menaklukkan mereka, orang Yehuda dan Yerusalem, menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Wah, ini kota suci Yerusalem dan orang Yehuda mau ya dijadikan alas kaki. Susah ya. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Kita selalu melihat kesalahan orang lain, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, apa kamu tidak punya kesalahan sampai seperti itu? Ya. Ayat yang ke-11, maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni tadi sudah kita baca dalam ayat yang ke-13 ya. Dan mereka membebaskan. Haleluya. Mari kita terbuka untuk diputihkan dan memutihkan. Itu penting sekali. Jadi bagaimana dengan manusia ya? Manusia itu menikmati kehebatannya atau tidak? Ya, belum tentu kan. Artinya begini, apa yang diciptakan manusia, apa yang dilakukan manusia, itu memungkinkan manusia mengalami kekhawatiran, kecemasan, takut sendiri. Jangan-jangan apa yang saya lakukan, jangan-jangan apa yang saya ciptakan ini justru nanti menghancurkan kami, manusia itu sendiri. Ya. Tidak semua yang diusahakan manusia, atau tidak semua yang dirusakkan manusia. Ya. Yang destruktif, yang merusak tadi. Ya. Tadi saya bilang sesuatu yang baik mungkin itu saja mencemaskan. Jangan-jangan nanti malah ya ciptaannya itu seperti robot. Ya, saya lihat kisah hari-hari ini, ada yang bisa diprogram untuk menghancurkan manusia itu sendiri atau salah program mungkin. Nah, salah satu contoh adalah dikatakan tidak semua yang dirusakkan manusia dapat diperbaiki oleh manusia. Betul? Perusakan alam, manusia serakah. Merusakkan alam, pohon-pohon dibabat demikian rupa, ya, dihabisi, akibatnya terjadi longsor, banjir besar dan sebagainya. Manusia tidak bisa memperbaiki apa yang dirusakkannya. Ini pertimbangan yang memang hati-hati, karena apa yang dilakukan manusia itu susah untuk dipelihara dengan benar ya. Karena sifat dasar manusia yang rakus tadi. Kita mesti hati-hati. Jadi, saudaraku, hari ini pendalaman iman. Jadi, kita memang perlu diperiksa. Kita perlu dicek. Kita perlu dievaluasi. Kalau kita mau ditinggikan, kita mau mendapat peningkatan kedewasaan rohani kita.
Dalam Yesaya pasal 54, mari kita lihat bersama. Yesaya 54 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa remajamu. Atau sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Artinya Allah yang menjadi suami umatnya. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu telah, saya ulangi, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayangnya besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, perhatikan kasih setia abadi yang kekal itu, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan melikuti bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Itu tadi dalam Yesaya pasal 54 ayat 4 sampai 10. Ada ajakan pemutihan dari Allah serba sekalian alam. Dia mempunyai maksud itikat yang luhur untuk memutihkan segala latar belakang kita. Dikatakan kita tidak akan lagi malu tersipu-sipu pada masa remaja kita. Bagi janda yang ditinggalkan pun tidak akan lagi mengalami nestapa. Karena Allah sendiri menjadi suami umatnya. Indah sekali. Itu ajakan pemulihan dari Allah Tuhan kita. Engkau tidak akan malu. Ya, tidak akan malu. Semestinya kita punya semangat, saudaraku. Ya, jemaat dikasih Tuhan. Semestinya kita punya semangat untuk diputihkan dan memutihkan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita nangkep benar contoh yang luar biasa ini, saudaraku, ya, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang manisnya umat Tuhan yang terus didewasakan. Tapi apakah kita mau didewasakan? Hari ini kita belajar pendewasaan iman, pendalaman iman, pendewasaan rohani. Haleluya. Jadi silakan kembali kepada bahtera keselamatan tadi, saudaraku. Ya. Seperti pada zaman Nuh tadi. Ayat yang ke-9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Kembalilah kepada bahtera itu. Kembalilah tempat di mana Tuhan sudah menentukan. Di mana saudara dan saya mestinya ada di dalam bahtera keselamatan Allah. Jadi Yesaya pasal 54 tadi ayat 9 dan ayat 10 ya. Tuhan benar-benar akan bertindak biar gunung-gunung bergoyang ya, bukit-bukit bergoncang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Terima uluran kasih, pemutihan daripada Bapa, pemutihan daripada Tuhan. Kita sendiri juga punya inisiatif harusnya memutihkan. Jangan sampai hubungan kita terus kita pertahankan dengan kaku. Ya, hingga ya kita perlu harian melihat begitu banyak orang menderita. Ya, mestinya kita dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat Tuhan bagi sesama.
Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Lukas pasal 10 mulai 30 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Saya pikir ini luar biasa. Tawarikh ini menjadi inspirasi bagi ajaran Yesus. Orang yang kembali ke Samaria. Dari Samaria, dia membebaskan tawanan dan dibawa ke Yeriko. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 itu kisah yang klasik. Tuhan Yesus memberi contoh siapakah sesamaku manusia. Ya. Ternyata yang sesama manusia adalah orang Samaria. Orang yang dimusuhi orang Yahudi, orang dianggap sampah oleh orang Yahudi. Keturunan bangsa-bangsa asing yang liar, kawin dengan penduduk asli di situ. Bercampur-campur dari orang Asyur, orang Babel, orang mana, muncullah bangsa Samaria. Mereka direndahkan oleh orang Yahudi, dianggap bangsa buangan. Tapi ini kisah bagus yang berdasarkan seperti dari kitab 2 Tawarikh pasal 28. Saya tidak tahu inisiatif dari mana. Tuhan Yesus memberi contoh seperti itu. Dia justru menolong orang Samaria, dan tadi dikatakan ketika orang yang sudah lemah dinaikkan ke keledai, ya, yang tidak bisa berjalan dinaikkan ke keledai, dikembalikan ke kota pohon korma, kota pemulihan, well-fed town. Benci tidak harusnya orang Samaria kepada orang Yahudi? Benci. Tapi tidaklah. Yang membenci justru orang Yahudi kepada orang Samaria. Kalau kita melihat kesalahan orang lain terus, kita tidak beres. Kita mau mengulurkan kasih. Kita mau diputihkan dan memutihkan. Ada inisiatif, ada etikat baik. Tuhan tunjukkan itu. Sehingga korban perampokan di jalan yang turun, ya, yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu tertolong. Yang menolong siapa? Orang Samaria. Indah sekali ya, itu perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30-37. Orang Samaria itu mengulurkan pemutihan. Ayo, kita tidak usah bermusuhan terus. Ya, kita mesti saling menghargai, saling menghormati. Kalau gereja ini juga dewasa, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kita membuka diri, kita menuju kepada satu sasaran yang besar. Ya, kalau Tuhan Yesus datang, tadi seperti dalam Wahyu, kita membawa daun palem, ya. Ada begitu banyak orang yang berlaksa-laksa, tidak terhitung banyaknya. Membawa daun palem, menyambut sang raja. Hosana, Hosana. Minggu-minggu lalu kita merayakan itu, Minggu Palem. Saudara ingat masih baru saja ini, Godfather of Broken Heart. Tahu ya, Godfather of Broken Heart. Didi Kempot itu ya. Dia mempelopori lagu-lagu broken heart, lagu-lagu patah hati. Lagu-lagunya melankolis, ya, iramanya itu campur sari. Saya pikir dulu campur sari itu ya dangdut, tapi bukan, ya, bukan dangdut ya. Jadi Didi Kempot itu kemudian yang sudah wafat kemarin. Ya, lagu-lagunya itu syair-syairnya tentang bagaimana hancur hati, ya, patah hati. Nah kalau gitu terus kan susah ya. Susah ya, memang lagu itu favorit dan menyentuh, syair-syairnya begitu cocok dengan orang-orang yang patah hati. Itu disebut Godfather of Broken Heart. Ya, ya, itu biangnya orang yang hancur hati, patah hati. Ya sayang ya, Didi Kempot sudah mendahului para artis lainnya. Hari saya mohon juga artis-artis berdoa untuk masa depannya. Ternyata baru saja, ya. Saudara masih ingat Glenn, siapa satunya itu? Ya, artis itu yang terkenalnya, Glenn Fredly. Baru saja artis itu meninggal disusul oleh artis yang lain, ya. Didi Kempot, saudaraku. Nah kita lihat, harusnya saudaraku, rasa perasaan terhina, rasa sakit hati itu tidak menjadikan kita menutup diri. Ya, saya rasa bagus sekali itu Didi Kempot yang melantunkan lagu-lagunya, ya, sehingga tidak nampak ada penutupan diri, menutup hati. Harusnya kita mau diputihkan dan memutihkan. Orang Samaria yang dianggap sampah dan musuh oleh orang Yahudi, itulah yang membuka diri untuk pemutihan dan diputihkan. Ya, dia tolong orang Samaria, ya, dia tolong orang Yahudi yang dirampok itu.
sebagai orang Samaria. Sebenarnya dia tidak bisa melakukan itu. Dikatakan dalam terjemahan lama, orang Samaria yang baik hati. Dalam terjemahan baru dikatakan, orang Samaria murah hati. Kalau kita tidak punya kemurahan hati, susah. Ya, baik saja mungkin kurang apabila kita tidak punya generosity. Kemurahan hati. Sehingga dia mau menolong orang Yahudi yang dirampok habis-habisan, yang hampir mati. Harta bendanya ludes, ya, fisiknya hancur. Tapi ditolong, diminyaki tadi kita melihat dalam 2 Tawarikh, diurapi minyak supaya sembuh. Minyak itu kan untuk menyembuhkan ya. Ada banyak contoh ya dalam kitab Yakobus. Kalau para penatua berdoa, oleskan minyak. Maka doa yang sungguh-sungguh, doa yang tulus akan menyembuhkan. Dan itu yang dilakukan oleh orang Samaria kepada orang Yahudi. Kalau rindu, saudaraku, kita melihat kota pohon kurma. Kalau kita rindu melihat kota pohon palem, ya, terjadi dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan berumat, dalam kehidupan sesama tubuh Kristus, indah. Pohon kurma atau kota pohon kurma terletak di wilayah Yeriko. Saudara tahu Yeriko kan? Itu dikutuki. Dalam zaman Yosua, Yeriko dikutuki. Tapi kok bisa ya? Ada kota pohon kurma. Kisah di dalam 2 Tawarikh ini terjadi setelah zaman Yosua. Dan kota itu kemudian dijadikan tolok. Nah, seperti pusat pemulihan. Jadi mari saudara berbaliklah kepada Allah, bukan kepada agama. Ya, jangan berbalik kepada agama. Sekali lagi berbaliklah kepada Allah, bukan kepada agama. Agama cenderung menindas. Banyak. Dan orang senang kalau bisa, ya, orang lain yang tertindas, kelompok lain tertindas, senang. Merasa bersyukur malah kalau orang lain tertindas, puas kalau bisa menindas. Itu agama. Agama cenderung menindas, sedang Allah maha pembebas. Beda. Kalau kembali kepada agama, saudara kembali kepada agama, kita bisa tetap jadi penindas. Kita senang orang lain tertindas. Seperti tadi, orang Israel senang orang Yehuda tertindas, tapi Tuhan bilang, enggak, kamu akan dapat murka Allah. Agama itu pendendam. Saudara bisa lihat, begitu banyak saling bunuh-membunuh antara sesama penganut agama. Tapi Allah maha pengampun. Beda ya. Saudara jangan kembali kepada agama. Kembali kepada Allah. Ironisnya ya. Sayang ironisnya. Orang mencintai agama. Tetapi membenci sesama. Mari saudaraku. Hari ini kita belajar pendewasaan iman. Kalau kita sungguh mau diputihkan dan kita memutihkan, harkat martabat kita terangkat di hadapan Tuhan. Ini penting. Ya, kita mau menuju kepada nol baru. Dunia sedang di restart, dunia sedang di reset. Di restart itu start kembali, di reset dinolkan kembali. Kalau nanti kita bisa beribadah seperti biasa, kita bisa beribadah seperti normal, mari kita berubah benar-benar total. Kita mulai dari nol. Ya, Indonesia sudah menyiapkan sistem ekonomi nanti kalau kita mulai dari normal lagi. Bukan lagi seperti ini. Gereja pun harus berubah. Bukan lagi seperti gini. Kita rela memutihkan dan diputihkan. Majulah bersama Tuhan, rencananya yang heran. Kita konsentrasi kepada kota pohon kurma. Welfare Town. Kota pemulihan. Kami bersyukur saudaraku, hari ini kita bisa belajar ya dengan manis. Saya merasa, aduh Tuhan terima kasih. Ya. Dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Ya. Bahwa rencananya adalah rencana yang indah. Mari kita pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Allah. Haleluya. Saudara pasti, kita semua pasti ada dalam anugerah dan kasih Bapa. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukan dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapak terima kasih sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun kalau kami masih mengeraskan diri. Kami mohon ampun kalau kami tidak membuka diri. Kami masih ingat kesalahan-kesalahan yang lama. Tapi Engkau berjanji akan menghilangkan aib kami. Sehingga kami tidak tersipu-sipu untuk rasa malu kami yang lama. Karena Engkau jadikan kami jadi pasangan. Menjadi mempelai kudus dari Pangeran Yesus Kristus.
Batu yang dibuang orang menjadi batu penjuru. Yesus yang dibuang oleh orang-orang, yang ditolak oleh manusia, yang adalah miliknya sendiri. Umat yang dikasihnya menolak, tapi Tuhan datang mau berkorban, rela menebus dan jadi tebusan buat kami yang hina, buat kami yang nista. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemutihanmu, terima kasih Tuhan untuk tawaranmu, terima kasih untuk itikat baikmu. Buat kami juga seperti itu, kami punya itikat baik untuk memutihkan hubungan kami dengan sesama. Kami tidak keras hati lagi, kami tidak congkak, kami kembali kepada bahtera keselamatanmu. Dan kami percaya Kau mendengar doa dan sembahyang kami. Siapapun yang mendengar dan belajar firman-Mu hari ini, Tuhan berkati, Tuhan ingatkan, Tuhan kasihani kami, belas kasihan atas kami, sehingga kami dipersiapkan menjadi mempelai kudus-Mu, menerima semua kebaikan-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.